Shalom semua, welcome back di Ikhtus Digital Service. Nah teman-teman, minggu ini kita akan masih dalam tema pembahasan besar kita, yaitu mengenai friendship. Nah, apa sih friendship? Maksudnya apa itu? Nah, seperti yang kita tahu kan, friendship itu artinya persahabatan, teman-teman. Nah, persahabatan ini satu hal yang sangat in banget dan sangat relevan bagi kita yang masih muda ini. Dan untuk dibahas tuh kayaknya ini menjadi satu hal yang akan buat kita lebih tercerahkan, teman-teman, tentang friendship itu. Tapi sebenarnya friendship ini ngomongin tentang apa sih? Apakah sekedar relasi persahabatan dengan sesama? Atau persahabatan dengan kalangan sendiri yang eksklusif gitu? Nah, ternyata teman-teman, mengenai friendship ini, Ikhtus Community, di sini kita mau bahas bukan cuma relasi dengan manusia atau sesama saja, tetapi juga persahabatan dengan Allah. Dan lebih meluas lagi, kita akan membahas mengenai persahabatan manusia dengan alam semesta, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan apapun ada di sekitarnya. Karena kita tercipta bersama dengan mereka. Bagaimana kita punya relasi dengan mereka? Nah, ini juga menjadi satu bahasan topik dalam friendship yang akan dibahas dalam bulan ini. Nah, jadi buat kalian yang kepo atau penasaran seputar friendship, jangan lupa buat kepoin video kita yang sebelum-sebelumnya dan setelah ini. Karena dalam satu bulan ini kita akan bahas mengenai friendship. Khusus buat hari ini, tanggal 15 Agustus, kita akan diskusi tentang topik toxic friendship yang akan ditemenin, yang akan dilayani oleh Pastor Randy Chandra Dinata. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan? Tapi sebelum mulai, aku mau ingetin kita semua bahwa Ikhtus Community punya berbagai konten lain yang juga menarik dan membuat kita bisa bertumbuh dalam kerohanian dengan sehat gitu ya. Apa sih itu? Apa aja sih? Yang pertama kita punya IDD, Ikhtus Daily Devotional, yaitu renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi program Sarjana Teologi STT Ekumeni Jakarta. Nah, untuk membaca IDD ini teman-teman, kalian bisa download filenya pada link yang ada di description box di bawah ini ya. Setelah kalian subscribe, kalian like, kalian share, jangan lupa buka description boxnya buat baca IDD dan download langsung ke handphone kalian atau laptop kalian. Sekali lagi, aku mau ingetin kita untuk follow Instagram Ikhtus Community ya. Jangan lupa kalau kita punya Instagram yang teman-teman bisa ikutin. Follow di @ikhtus ichthus.community. Tujuannya buat apa? Biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terkini dan kalian bisa tahu apa sih kegiatan Ikhtus selama bulan ini. Dan bagi kalian yang pengen bertumbuh dalam Tuhan, bagi kalian yang pengen kepo belajar firman Tuhan, bagaimana kebenarannya, yuk di follow Instagram ini supaya kita dapat info terbaru dan feed postingan-postingan yang sangat memberkati kita. Oke, ini aja yang bisa aku bagiin ke kita semua. Enjoy the service, selamat menikmati pelayanan yang akan diberikan, dan selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Welcome to Ikhtus Digital Service. God bless you. Shalom semuanya. Mari kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan Yesus, karena kami membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Bapa. Bila kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Kemanakah kami mencari? Kami mencari Engkau, Tuhan Yesus. 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 Kami mencari
Shalom teman-teman dari Iktus Community. Apa kabar? Senang sekali saya Randy Chandra Dinata pada kesempatan kali ini boleh menyapa teman-teman semua dan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan di online service kita kali ini. Dan saya sungguh bersyukur walaupun segala sesuatu masih serba online, bahkan angka penyebaran pandemi COVID-19 juga belum melandai. Tapi saya percaya ada ucapan syukur, ada sukacita di dalam setiap hati kita. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memelihara segenap kehidupan kita. Dan bahkan kita percaya bahwa setiap kita yang saat ini mungkin dalam keadaan yang lemah, sedang sakit, Tuhan Yesus yang akan sembuhkan, Tuhan Yesus akan pulihkan setiap kita. Dan biarlah teman-teman yang hari ini mungkin ada dalam keadaan yang sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segenap kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan kondisi ekonomi, kondisi bangsa dan negara kita, sehingga pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa di dalam anugerah Tuhan. Amin teman-teman. Nah, kesempatan kali ini saya diberikan sebuah tema yang berjudul Toxic Friendship. Toxic Friendship atau persahabatan yang toksik. Nah, seperti apakah yang dimaksud dengan persahabatan yang toksik itu? Sebelum kita membahas lebih dalam, teman-teman, satu hal yang kita perlu tahu bahwa tema persahabatan itu adalah sebuah tema yang cukup menarik. Dan menurut saya, Alkitab juga mencatat tema persahabatan ini dengan begitu jelas. Di kitab Injil Yohanes kita menemukan bahwa Tuhan Yesus sendiri mention berkali-kali istilah persahabatan di dalam Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 13 dan 15. Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman, yang menarik di sini adalah bahwa ketika Tuhan Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, sangat mungkin bagi Tuhan Yesus itu menempatkan dirinya, diposisikan sebagai seorang pemimpin yang juga adalah tuan. Dan para muridnya diposisikan sebagai hamba. Ya, namun yang menarik di situ bahwa Tuhan Yesus berkata, kamu bukan lagi disebut sebagai hamba. You are no longer servants. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, dan di situ dikatakan bahwa Yesus menyampaikan apa yang dia telah peroleh daripada Bapa kepada para muridnya. Seperti seorang sahabat yang memberitahukan rahasia, memberitahukan sesuatu yang penting dalam kehidupannya kepada sahabatnya. Wow, begitu luar biasa teman-teman ketika Yesus menyahabati para murid. Dan puncaknya adalah ketika Yesus yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Puncak dari kasih persahabatan Yesus untuk para muridnya yang dianggap sebagai sahabat-sahabatnya adalah ketika Yesus mati tergantung di kayu salib dan menyerahkan nyawanya bagi para sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Sebagai orang-orang yang telah dikasihi, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dianggap sahabat oleh Yesus. Bagaimana kita belajar untuk menghidupi nilai-nilai kasih persahabatan itu yang telah Yesus berikan contoh teladan kepada setiap kita. Bagaimana nilai-nilai kasih persahabatan itu kita praktekkan dengan sesama orang percaya. Ya, ada satu istilah namanya Philadelphia. Ya, ada kota yang juga disebut sebagai kota Philadelphia. Tapi Philadelphia ini juga memiliki satu istilah yang berasal dari bahasa Yunani philos dan juga adelphos. Philos itu artinya adalah kasih sahabat. Ya, philia, philos. Lalu adelphos itu artinya brother. Ya,
persaudaraan. Jadi bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menerapkan kasih persahabatan, persaudaraan itu kepada sesama anak Tuhan secara khusus. Dan juga secara umum bagaimana kita sebagai manusia menyahabati sesama kita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Apapun latar belakang suku mereka, apapun latar belakang agama mereka, apapun latar belakang status sosial mereka. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapinya, teman-teman. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Namun satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa akibat dosa, ya, ketika dosa masuk ke dalam dunia, manusia pertama itu telah jatuh ke dalam dosa. Maka yang terjadi adalah nilai-nilai persahabatan yang luhur yang telah dirancangkan oleh Bapa bagi manusia itu terkontaminasi, teman-teman, oleh dosa. Sehingga akibatnya sadar maupun tidak, persahabatan yang seharusnya diwarnai dengan pengorbanan bagi sesama, bahkan lebih jauh lagi memberikan nyawa bagi sesama kita, sahabat kita, itu beralih menjadi sebuah persahabatan yang egois, persahabatan yang toksik, dan bahkan lebih jauh lagi persahabatan yang mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah kabar, dan ini adalah kisah nyata, kabar yang cukup mengagetkan buat saya. Ketika ada seorang anak muda, ya, yang mulai masuk ke dalam dunia kerja. Ketika dia menjalani kehidupannya, pekerjaannya, dia ditemukan di dalam dirinya itu terpapar virus COVID-19. Dia dinyatakan positif, teman-teman. Namun rekan-rekan kerjanya, atasannya tidak ada yang tahu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang ke kantor seakan-akan tidak ada apa-apa. Lalu dia mulai bersosialisasi, dia mulai bergaul dengan teman-teman yang lain. Dan akibatnya apa? Yang lain pun terpapar COVID-19, teman-teman. Lalu dengan entengnya dia bilang, kenapa kamu melakukan itu? Ya supaya saya positif nggak sendirian. Supaya ada teman-teman lain yang juga sependeritaan, sepenanggungan dengan saya. Wow, bayangkan teman-teman betapa egoisnya seorang yang dikatakan sebagai teman atau sahabat ini. Kalau dia mungkin gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala, teman-teman. Tapi bagaimana dengan mereka yang terpapar? Bisa jadi mereka punya penyakit bawaan, bisa jadi gejalanya berat bagi mereka. Orang ini tidak berpikir panjang. Namun inilah realita persahabatan hari-hari ini. Di mana yang ada adalah keegoisan, toksik, dan bahkan mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar lebih jauh. Nilai-nilai seperti apa sih yang dikatakan toksik di dalam sebuah persahabatan? Saya catat minimal ada 3 poin yang akan saya bagikan, teman-teman. Walaupun kalau kita mau gali lebih dalam tentunya poinnya akan lebih dari 3. Namun untuk kesempatan kali ini biarlah 3 poin ini yang akan saya bagikan dan biarlah ini menjadi kekuatan dan pelajaran buat setiap kita, teman-teman. Nah, yang pertama, nilai-nilai apa yang telah terkontaminasi tadi sehingga sebuah friendship itu bisa dikatakan sebagai toksik, teman-teman. Yang pertama yang saya catat adalah bicara tentang solidaritas yang palsu, teman-teman. Solidaritas yang palsu. Kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah komunitas, kita sudah memulai persahabatan dengan seseorang, pastinya yang kita rindukan adalah sebuah komunitas yang solid. Ya, kita akan berkata satu dengan yang lain, ayo kita jadi sebuah komunitas yang solid. Harus solider, ya, satu dengan yang lain harus ada solidaritas. Namun apa yang saya maksud dengan solidaritas yang palsu itu? Menurut saya solidaritas yang palsu adalah ketika seseorang mengatasnamakan solidaritas, lalu dia menahan sesamanya, menahan sahabatnya, ya, yang berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ketika sahabatnya mau bertumbuh secara maksimal, lalu atas yang disebut sebagai solidaritas, orang ini menahan sahabatnya untuk bisa berkembang secara maksimal. Ya, contoh sederhana, teman-teman. Mungkin di tempat kuliah kita atau di tempat sekolah kita, ya, kita menemukan ada orang-orang yang
cukup egois ketika dia malas belajar, malas mengerjakan tugas ketika tugas dibagikan oleh pengajar kita. Lalu orang itu berkata, aduh gue lagi mager nih, gue lagi males bikin tugas. Lu juga jangan kerjain ya, temenin gue. Kan kita sahabat, kan kita solider satu dengan yang lain. Lihat teman-teman, menurut saya ini solidaritas yang palsu. Namun seringkali kita pikir, oh iya ya, kita kan teman, ya kan kita harusnya saling solider satu dengan yang lain. Ya, atau lebih jauh lagi teman-teman, ada seorang yang demi kenyamanan pribadinya, demi persahabatan yang dia anggap itu sebagai kenyamanan. Ketika ada temannya, sahabatnya yang mau melanjutkan studi mungkin ke luar negeri, ya melanjutkan studi S2 ke luar negeri. Lalu ketika dia mulai berkata, izinkan saya untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi saya. Lalu temannya ini berkata, oh lu sekarang udah mau ninggalin gua. Lu lebih milih pendidikan lu daripada persahabatan kita. Ya, yang terjadi akan terjadi intimidasi, diancam bahwa tali persahabatan ini akan putus dan sebagainya. Ini posesif teman-teman. Ini sebuah persahabatan yang posesif. Dan relationship yang posesif itu kan bukan cuma di dalam hubungan antar lawan jenis, tapi juga di dalam persahabatan yang toksik itu juga ada yang namanya posesif teman-teman. Ya, ketika orang lain mau berkembang, orang lain mau maju, kita menahan dia supaya tetap sama dengan kita, bersama-sama terus dengan kita teman-teman. Dan inilah yang mesti kita pelajari lebih jauh bahwa sahabat yang baik itu harus belajar untuk merelakan bahwa sahabatnya itu akan berkembang, sahabatnya itu akan meraih sesuatu demi kebaikannya. Kita harus belajar untuk merelakan sahabat kita, teman-teman. Kita juga harus memahami bahwa setiap orang itu punya yang namanya season of life atau musim kehidupan. Dan di dalam setiap musim kehidupan, setiap orang itu bahkan pertemanan, pergaulan, persahabatannya pun bisa berbeda-beda, teman-teman. Mungkin di satu musim kita punya sahabat yang begitu karib, sahabat yang begitu intim. Tapi di musim kehidupan yang lain, mungkin sahabat kita akan mempunyai pergaulan yang baru. Dan kita pun mempunyai pergaulan yang baru. Disinilah letak kedewasaan kita. Di mana kita melihat bahwa, oh, sahabatku ini mempunyai pergaulan yang baru. Dan di dalam pergaulan yang baru mungkin dia menjadi pribadi yang lebih berkembang. Pribadi yang lebih tajam di dalam panggilan Tuhan. Kita harus belajar merelakannya. Dan kita mensupport dia, mendoakan dia. Untuk dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itulah persahabatan teman-teman. Ya. Dan saya suka satu prinsip ketika persahabatan itu dianalogikan seperti pasir ya. Ketika ada seseorang yang menggenggam pasir, semakin dia genggam kuat itu persahabatan. Ya, pasirnya itu akan rontok ya, akan ambiar gitu ya dari tangannya karena dia genggam terlalu kuat. Posesif, dia memaksakan kehendaknya kepada sahabatnya. Tapi di sisi lain kita juga bukan berarti melepaskan sahabat kita. Bukan berarti kita melepaskan pasir tersebut. Ya, karena kita juga mengasihi sahabat kita, kita tidak akan memutus tali itu. Kita akan tetap keep updating, kita akan tetap keep kontak satu dengan yang lain. Tapi kita tetap, ya itu tadi, menjaga hubungan. Ya, dengan tidak menggenggam terlalu keras, ya ataupun tidak melepaskan persahabatan tersebut. Dan disitulah letak persahabatan yang begitu indah. Ada sebuah solidaritas yang nyata. Bukan solidaritas yang semu, teman-teman. Ya, saya suka satu perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Bahwa sahabat yang baik itu seharusnya merindukan keberhasilan daripada sahabatnya yang lain. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 26 ketika Rasul Paulus menggambarkan tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota tetapi merupakan satu kesatuan. Dan di situ Rasul Paulus berkata, "Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati,
semua anggota turut bersukacita. Kita hidup di tengah generasi, di tengah zaman di mana orang itu susah ketika melihat orang lain senang. Dan orang itu senang ketika lihat orang lain susah. Dan itu bukanlah persahabatan yang sehat, teman-teman. Tapi persahabatan yang sehat adalah ketika orang bisa ikut berbela rasa, ikut bersimpati dengan dalam ketika ada sahabatnya yang mungkin mengalami kegagalan. Dan dia pun ikut berbahagia, dia pun ikut bersukacita ketika sahabatnya itu berhasil dan sukses di dalam kehidupannya. Amin teman-teman. Ya, jadilah sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Maka persahabatan yang sehat itu akan membuat satu dengan yang lain itu saling menajamkan. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Biarlah lewat persahabatan yang ada, justru di situ kita saling mempertajam satu dengan yang lain di dalam panggilan Tuhan, semakin efektif, semakin produktif di dalam kehidupan kita. Bukan malah sebaliknya, di dalam persahabatan kita saling menumpulkan, kita saling menahan potensi satu dengan yang lain. Ya, sebaliknya persahabatan kita harusnya menjadi berkat buat sesama kita. Amin. Itu yang pertama, teman-teman. Solidaritas yang palsu. Yang kedua, bicara tentang eksklusivitas. Eksklusivitas, teman-teman. Nah, ada sebuah paradoks di dalam istilah persahabatan. Di satu sisi, persahabatan itu bicara tentang bagaimana ada orang-orang yang berkumpul, yang memiliki satu kerinduan, lalu berkomunitas. Dan di dalam komunitas tersebut terdapat keunikan, perbedaan dengan komunitas-komunitas yang lain. Namun tidak berhenti sampai situ, teman-teman. Persahabatan yang sehat, persahabatan yang sesuai dengan maunya Tuhan adalah bukan sekedar persahabatan yang eksklusif di antara kalangan kita sendiri. Tapi persahabatan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah persahabatan yang inklusif. Bukanlah yang eksklusif dan mengisolasi diri dari orang-orang lain. Tapi justru inklusif dan membuka diri bagi mereka yang disebut sebagai the others atau yang lain, teman-teman. Ya, bayangkan bagaimana Tuhan Yesus yang menyahabati para murid, orang-orang yang mengikut Yesus dengan setia, dengan militan. Tapi di saat yang sama Yesus juga bersahabat. Yesus juga membuka diri. Yesus juga berelasi dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa. Sehingga Yesus dikatakan sebagai friend of sinners, teman-teman. Lihat bagaimana Yesus membangun sebuah model persahabatan. Bukan cuma eksklusif bagi gengnya Yesus, para murid, tapi juga Yesus membuka dirinya bagi orang-orang di luar komunitas tersebut. Sehingga mereka pun bisa diterima. Sehingga mereka pun bisa terhisap ke dalam komunitas yang Yesus bangun tersebut. Nah, namun seringkali yang terjadi adalah ketika kita membangun sebuah komunitas, kita terjebak di dalam eksklusivitas. Ya, kita merasa komunitas kita adalah yang lebih baik, yang lebih berbeda dan unik daripada yang lain. Mentalitas kita itu adalah we versus them, ya. Us versus them. Kita melawan mereka. Dan sedihnya adalah kalau ada komunitas Kristen, ya, ada gereja yang berbeda denominasi, berbeda label, lalu dengan mudahnya mereka berkata, mereka sesat, mereka salah, mereka bukan kalangan kita. Kita mengeksklusifkan diri dan mengisolasi diri dari orang lain. Padahal seharusnya, teman-teman, komunitas kita adalah komunitas yang membuka diri. Juga bagi orang-orang yang mau untuk terlibat, yang mau terhisap di dalamnya. Ya, dan disitulah letak keindahan komunitas Kristen, teman-teman. Seperti yang Yesus peragakan. Contoh nyata di dalam gereja. Saya melayani di GBI Ebenezer dan saya membina anak-anak muda namanya Master Plan Youth. Bagaimana kita membangun sebuah kepengurusan. Kita berusaha untuk membangun kepengurusan yang solid. Ya, yang kuat di dalam tubuh kepengurusan tersebut. Namun dilema yang terjadi adalah ketika banyak waktu dihabiskan antar pengurus,
Banyak pelatihan-pelatihan yang dibuat hanya bagi pengurus. Yang terjadi apa? Terjadi sebuah kesenjangan yang lebar antara pengurus dan juga jemaat yang diurus. Sehingga tidak heran ada jemaat yang berkata, wah ini pengurusnya eksklusif banget ya. Pengurusnya nih untouchable, nggak bisa disentuh. Susah untuk bergaul dengan kita yang hanya jemaat. Bayangin teman-teman, kita sudah persiapkan yang terbaik untuk pengurus, tapi ironisnya kita malah gagal melayani jemaat yang butuh untuk disentuh teman-teman. Nah disinilah kita mesti belajar satu hal bahwa setiap kita, khususnya pemimpin harus mulai menyadari, inilah budaya yang harus kita bangun. Inilah nilai-nilai yang harus kita bangun. Bahwa harusnya di dalam komunitas Kristen itu tidak ada eksklusivitas. Setiap orang itu bisa bersahabat satu dengan yang lain. Mau dia adalah seorang pengurus secara hierarki. Mau dia adalah seorang jemaat secara hierarki. Tapi mereka itu egaliter. Mereka itu sederajat di pandangan Tuhan. Amin teman-teman. Ya, kita harus bangun ini karena memang kecenderungannya. Karena memang yang terjadi ironisnya adalah seperti itu. Ya, terjadi kesenjangan di dalam sebuah komunitas besar. Ya, disinilah letak pentingnya kepemimpinan untuk bisa membangun sebuah culture budaya yang berbeda. Amin. Itu yang kedua, teman-teman. Eksklusivitas. Dan yang ketiga, yang terakhir. Nilai apa yang toksik di dalam sebuah relationship, khususnya persahabatan. Yang ketiga adalah penerimaan karena persamaan. Penerimaan karena persamaan. Aku akan bersahabat dengan kamu selama kita memiliki background yang serupa, yang seragam. Aku akan bersahabat dengan kamu selama kamu satu suku sama aku, kamu satu agama denganku, kamu satu status sosial denganku. Kalau kamu berbeda dari aku, maka kamu bukanlah sahabatku. Aku menutup diri dari persahabatan denganmu. Dan aku anggap engkau yang mungkin secara agama berbeda, secara suku berbeda, secara status sosial berbeda. Kamu ada di bawahku secara hierarki. Lihat teman-teman, seringkali persahabatan yang terbangun ironisnya seperti itu. Padahal seharusnya persahabatan yang sejati, persahabatan yang Tuhan mau itu memiliki prinsip yang seperti ini. Different yet equal. Different yet equal. Walaupun berbeda, namun sederajat, namun setara. Dan kita bisa belajar teman-teman bagaimana pribadi Tuhan itu sendiri memperagakan apa yang disebut sebagai different yet equal. Allah Tritunggal yang kita sembah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda-beda. Namun di dalam tiga pribadi ini, semua itu setara. Semua itu sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada yang lain. Dan teman-teman, kalau kita mengerti dan memahami betapa Tuhan yang kita sembah pun begitu terbiasa dengan yang namanya perbedaan, namun mereka memandangnya tetap setara. Kita pun harusnya juga punya prinsip yang sama di dalam berkomunitas. Perbedaan di dalam komunitas itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita hindari teman-teman. Pasti satu dengan yang lain itu ada perbedaan. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa perbedaan di mata Tuhan itu tidak membuat yang satu lebih hebat, lebih tinggi daripada yang lain. Di mata Tuhan kita semua sederajat. Di mata Tuhan kita semua egaliter. Ya, sepantar semua teman-teman. Amin. Ya, aku rindu komunitas-komunitas Kristen memiliki warna yang seperti ini. Sehingga dunia bisa melihat, kok mereka begitu beragam, mereka itu berbeda, tapi kok bisa bersatu ya? Karena disitulah kasih Kristus nyata. Kasih Tuhan bisa diperagakan. Dan dunia akan mulai tertarik dengan persahabatan yang kita miliki teman-teman. Saya tutup dengan ayat yang tercatat di Galatia pasal 3 ayat 28. Di mana Rasul Paulus berkata seperti ini. Di dalam satu baptisan, ya, di dalam baptisan Kristus. Maka ayat 28 berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua ada
adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, saya percaya teman-teman, komunitas Kristen adalah harusnya menjadi komunitas yang aman bagi mereka yang mungkin secara suku berbeda, mungkin secara status sosial berbeda, atau berdasarkan gender pun berbeda. Saya percaya harusnya komunitas Kristen menjadi tempat yang aman bagi mereka. Ya, kita berjuang sama-sama teman-teman untuk menjadi sahabat yang baik. Ya, selamat membangun persahabatan. Sama seperti Yesus telah menyahabati kita. Marilah kita menjadi sahabat bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. Sesama kita, itulah sahabat kita. Amin teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan kali ini kami telah beribadah kepada Tuhan dan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, mulai belajar untuk menjadi sahabat bagi sesama kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini persahabatan yang dunia tawarkan, itu jelas persahabatan yang toksik, persahabatan yang seringkali egois, dan melukai satu dengan yang lain. Tapi biarlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang telah menerima persahabatan, yang telah disahabati oleh Tuhan, belajar untuk menghidupi nilai-nilai persahabatan yang luhur, nilai-nilai persahabatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami menjadi berkat, menjadi sahabat bagi sesama anak Tuhan maupun bagi sesama kami. Di dalam kemanusiaan mereka pun adalah sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan di Iktus Community ini Tuhan. Biar terus ada pertumbuhan, biar terus ada kemajuan rohani Tuhan di dalam setiap kehidupan dan pelayanan mereka. Studi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri kebenaran firman Tuhan ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday teman-teman semua. God bless you. Bye-bye. Ya, kami benar-benar sarangnya kalian. Sebenarnya nggak ada salahnya menghargai pendapat mereka, tapi kan